Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang FOMO dan insecure dalam perspektif Islam. Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan Quran surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Nah, jadi presentasi saya kali ini itu membahas tentang FOMO dan insecure dalam perspektif Islam. Nah, ini juga tidak lepas dengan Islam ya, pembahasan tentang Islam. Kemudian, apa sih arti dari FOMO? FOMO adalah fear of missing out, atau artinya adalah perasaan takut tertinggal informasi, tren, atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Nah, FOMO itu adalah perasaan. Ya, perasaan itu adalah suatu perkara yang timbul dari hati. Nah, perasaan dalam hati takut tertinggal informasi, kemudian tren atau aktivitas yang dilakukan orang lain itu dinamakan dengan FOMO. Jadi seperti ikut-ikutan gitu. Jadi orang lain itu melakukan apa, kita juga ingin melakukannya. Itu namanya FOMO. Nah, contohnya takut ketinggalan tren TikTok. Jadi ketika ada tren di TikTok, kita itu takut ketinggalan atau ingin membuat tren seperti orang tersebut. Kemudian merasa harus selalu aktif di media sosial. Kemudian gelisah ketika tidak memegang ponsel. Nah, kedua contoh lain tersebut juga termasuk dalam konteks FOMO. Nah, dampak FOMO. Jadi, FOMO itu memiliki dampak atau akibat yang ditimbulkan, yakni pertama, cemas. Kemudian sulit fokus belajar, kemudian kurang bersyukur. Jadi, akibat dari FOMO ini adalah salah satunya cemas. Misalnya, kita kan ada tren di TikTok, kita tidak membuatnya, maka kita ada perasaan cemas, ingin melakukannya. Jika tidak melakukan tren tersebut, kita rasanya hati ini seperti tidak tenang gitu. Kemudian sulit fokus belajar. Jadi FOMO sendiri juga mengakibatkan kita sulit fokus belajar. Nah, sesuai tadi, yakni merasa harus selalu fokus atau aktif di media sosial. FOMO itu kita itu harus seperti fokus terhadap media sosial. Jadi kita itu sulit untuk belajar. Misal kita waktunya belajar. Nah, ketika kita melihat suatu tren, kita ingin melakukannya. Jadi proses belajar kita itu akan terganggu oleh karena FOMO itu. Kemudian lanjut di slide selanjutnya. Ini membahas tentang insecure. Nah, yang tadi kan membahas tentang FOMO. Nah, yang kedua ini membahas tentang insecure. Apa sih insecure itu? Insecure adalah perasaan tidak percaya diri dan merasa diri lebih rendah dibanding orang lain. Nah, lagi-lagi pembahasan tentang insecure ini merupakan perasaan. Perasaan adalah suatu perkara yang timbul dari hati. Nah, insecure itu perasaan tidak percaya diri dan merasa diri lebih rendah dibanding orang lain. Jadi intinya kita itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kalau melihat orang lain itu rasanya itu kita tidak sebanding gitu. Kemudian contohnya minder karena penampilan. Kemudian merasa kurang pintar, merasa hidup orang lain lebih baik. Nah, dari salah satu contoh ini saya ambil minder karena penampilan. Nah, jika kita waktunya jalan-jalan bersama teman, kita melihat teman itu dengan pakaian atau pakaiannya yang ya notabene bagus lah, kita akan melihatnya seperti kita membandingkan diri kita dengannya. Oh, pakaian kita itu tidak bagus ya, tidak seperti teman kita yang ini. Jadi kita itu merasa rendah gitu. Nah, dampak dari insecure sendiri itu adalah pertama, kurangnya percaya diri, kemudian mudah stres, ketiga sulit mengembangkan potensi diri. Nah, lanjut pada pembahasan selanjutnya.
yakni penyebab FOMO dan insecure. Jadi FOMO dan insecure sendiri itu mempunyai penyebabnya. Nah, yang pertama, faktor penyebabnya. Yang pertama adalah terlalu sering melihat media sosial. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Kemudian dua, membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian tiga, kurangnya rasa syukur. Kemudian yang keempat adalah lingkungan yang kompetitif. Yang kelima adalah rendahnya kepercayaan diri. Nah, penyebab-penyebab FOMO ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah berasal dari diri kita sendiri. Nah, kita kalau ingin tidak FOMO dan tidak insecure, maka diri kita itu harus bisa mempunyai pendirian lah. Kita tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus fokus dan syukur terhadap apa yang kita miliki. Kemudian kita harus mempunyai lingkungan yang kompetitif atau lingkungan yang baiklah. Kemudian kita harus percaya diri kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian kita membahas akibat FOMO dan insecure. Nah, FOMO dan insecure sendiri itu mempunyai akibat. Yang pertama adalah kecemasan berlebihan. Kemudian tekanan mental, kemudian kehilangan fokus pada tujuan hidup. Nah, kita kalau sudah terpengaruh dengan FOMO dan insecure, maka kita itu akan juga terkena pada bidang mental kita. Jadi mental kita itu akan terganggu apabila kita mengalami yang namanya FOMO dan insecure. Kemudian kehilangan fokus pada tujuan hidup. Yang awalnya kita itu memiliki fokus untuk melakukan ini, cita-cita kita ini. Kemudian apabila kita mengalami yang namanya FOMO dan insecure, maka kita itu akan kehilangan fokus. Jadi tidak lagi fokus pada titik yang ingin kita capai. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni pada pandangan Islam tentang FOMO dan insecure. Nah, dalam Islam itu dibahas dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23 tentang yang bunyi artinya adalah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, pesan dari ayat ini adalah tidak berlebihan dalam kesedihan, kemudian tidak iri terhadap nikmat orang lain, kemudian menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Nah, jika kita memandang ayat ini sebagai kita itu memahami ayat ini dan kita sudah mengetahui ayat ini, maka kita apabila kita itu sedang bersedih hati, itu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian kita juga tidak boleh iri terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Jadi kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, tidak membanding-bandingkannya dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kemudian menerima ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah itu pastinya ada yang baik dan juga ada yang buruk, tapi akhirnya juga akan baik. Jadi kita terima dengan lapang dada ketentuan dari Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya, solusi Islam mengatasi FOMO dan insecure. Jadi Islam itu mempunyai solusi yang ditawarkan kepada kita untuk mengatasi yang namanya FOMO dan insecure. Yang pertama, bersyukur. Bahkan Islam itu menyuruh kita untuk bersyukur. Nah, yang dijelaskan pada Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, Allah juga menjamin apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Maka dari itu kita tidak boleh yang namanya iri atau memandang nikmat orang lain, lalu kita ingin nikmat seperti orang lain. Allah itu menjamin bahwasanya kita apabila bersyukur, maka nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu akan ditambah. Kemudian solusi yang kedua yakni
husnudzon kepada Allah. Nah, solusi yang kedua adalah husnudzon kepada Allah. Jadi kita itu harus berhusnudzon atau berbaik prasangka kepada Allah. Jika kita mengalami yang namanya musibah atau yang dalam bahasa Jawanya belai, kita itu harus yang namanya berpikir positif kepada Allah atau husnudzon kepada Allah. Nah, ini misal kita mendapatkan, naudzubillah, kita itu mendapatkan musibah, ada kita jatuh dari sepeda lah, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Itu juga pastinya di balik musibah yang kita dapat itu pasti ada kebaikan di baliknya. Kemudian solusi yang ketiga adalah fokus pada diri sendiri. Jadi kita itu harus fokus kepada diri sendiri, tidak melulu memandang orang lain gitu. Jadi kita itu fokus kepada diri kita sendiri, harus memupuk diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan maka kita perjuangkan. Kemudian solusi yang keempat adalah membatasi media sosial. Nah, kita dalam era kontemporer ini bermedia sosial itu sangat rawan. Apa? Karena banyak kasus seperti halnya kasus-kasus di berita itu hanya seperti rekayasa. Misal ada video yang dibuat-buat dengan AI. Itu mirip sekali dengan realita. Maka dari itu kita itu harus yang namanya membatasi media sosial. Misalnya dalam satu hari kita itu membatasi bermedia sosial. Dalam satu hari kita bermedia sosial dibatasi 3 jam atau 2 jam. Setelah itu kita melakukan hal positif, misal membantu keluarga atau aktivitas di luar rumah seperti halnya olahraga atau apa gitu. Kemudian ada hikmah di balik menghindari FOMO dan insecure. Jadi kita apabila menghindari yang namanya FOMO dan insecure, maka mendapatkan hikmah. Yang pertama adalah lebih tenang menjalani hidup. Jadi kita itu akan lebih tenang, kemudian lebih percaya diri, kemudian lebih bersyukur, kemudian fokus pada tujuan hidup, kemudian memiliki kesehatan mental yang baik, kemudian lebih dekat kepada Allah. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah FOMO dan insecure banyak terjadi pada generasi muda. Nah, tidak luput dari generasi muda ya. Digarisbawahi bahwasanya generasi muda saat ini itu lebih mengutamakan yang namanya FOMO atau tiru-tiru dan insecure karena memandang orang lain. Kemudian Islam mengajarkan rasa syukur, sabar, dan tawakal. Kita itu harus berpegangan pada syariat Islam, yang mana Islam itu mengajarkan kita untuk syukur, sabar, dan tawakal. Kemudian setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi manusia itu memiliki kelebihan dan tidak pula luput dari yang namanya kekurangan. Kemudian kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kita itu tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Misal orang lain mempunyai kelebihan dalam bidang olahraga, kita tidak boleh iri hati kepada dirinya. Maka kita juga harus memandang diri kita itu mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan kita dengan orang lain pastinya berbeda. Kemudian fokuslah menjadi versi terbaik diri sendiri. Jadi kita harus memupuk diri kita sendiri, fokus pada diri kita sendiri, bahwasanya kita mengupayakan apa yang terbaik yang dapat kita lakukan. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.